Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator sangape perangkat desa. Kali ini saya akan menginput cara pembuatan SPP. Sebelum kita membuat SPP, tentu dana transfer dari Dinas Pendapatan atau DPPKAD sudah masuk ke rekening desa. Yang pertama, kita harus membuat dalam memasukkan dana tersebut dalam penerimaan desa, yaitu terdapat di menu entry, data entry, kemudian penetapan, kemudian penerimaan desa, kemudian penerimaan. Di sini kami sudah mendapatkan atau menerima dana desa dan AGD tahap 2, yaitu sebesar 23 juta sekian, kemudian dana desanya 271. Kemudian setelah itu membuat pembukuan buku bank, yaitu terdapat di mutasi kas, itu data entry, penetapan, kemudian mutasi kas. Baik, di sini kita harus membuat pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan bunga. Di rekening kita, di rekening desa sudah terdapat di situ beberapa pendapatan bunga dan bagaimana biaya pajaknya, minyak. Di sini sudah saya input bulan Juni, Juli, Agustus. Setelah itu kita masuk ke biaya bank. Biaya ini di sini terdapat admin bank, pajak bank. Di sini saya sudah input bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jadi setelah terisi semua ini, kita masuk ke menu data entry juga, kemudian penetapan di modalitas, kemudian berapa SPP yang pertama tahap 2 yang harus kita ambil. Sadia do SPP nagot tarikon, SPP sada tahap 2 nagot tarikon. Nah, di sini saya buat kontrol, ada kontrolnya di sini, Microsoft Excel. Berapa dana desa yang harus kita tarik? Yang pertama di sini kita buat pengambilan, berapa yang harus kita ambil. Yang pertama kami mengambil dana desa SPP-nya 90.363.100. Kontrol saya di sini adalah SPP 90.363.100. Kemudian SPP selanjutnya 163.853.700. Saya buat kontrolnya 163.800. Tujuannya apa kontrol ini? Agar sesuai nanti data atau penginputan data dari SPP di aplikasi dengan yang di Microsoft Excel yang saya buat ini. Inilah anggaran atau rincian desa Marengo tahap 2 tahun anggaran 2018. Jadi dalam penginputan SPP kita harus membuat kontrol seperti ini supaya kita bisa nanti membuat kwitansi, kemudian supaya bisa membuat bagaimana pajak PPH PPN-nya. Jadi kita masuk ke pembuatan SPP dari aplikasi. Baik, untuk membuat SPP dari aplikasi kita harus menyesuaikan tadi penarikan tahap pertama dari dana desa yang masuk tahap 2, yaitu tahap SPP yang pertama yang kami tarik adalah 90.363.100. Inilah yang kita buat nanti SPP-nya. Kita masuk ke entry, kemudian penetapan SPP kegiatan. Kemudian yang kita masukkan di sini adalah SPP definitif. SPP definitif ini yang sudah saya buat penarikan tahap pertama. Kemudian kita klik tambah, otomatis nomor akan berubah. Kemudian kita klik tanggal SPP. Tanggal SPP biasanya setelah tanggal penarikan dari
dari bank. Di sini penarikan kami tanggal 20 Agustus, berarti bolehlah kita buat tanggal 21 Agustus. Kemudian uraiannya adalah SPP 5 atau terserah elemen bahasanya, kegiatan. Lihat kegiatan apa yang kita ambil dari kontrol ini. SPP 4 adalah pembangunan PAUD. Pembangunan PAUD tahun anggaran tahun anggaran 2018 simpan, kemudian dananya atau nilainya belum input, kita klik 2 kali tambah, kemudian rincian. Dan lihat di sini kegiatan-kegiatan yang di sini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah terdapat di apbdes kita. Di sini sudah ada kegiatan pembangunan PAUD. Klik 2 kali. Kemudian belanja apa yang harus kita input? Di sini ada beberapa belanja. Kita lihat kontrolnya. Di sini belanja fotokopi dan cetak penggendaan. Belanja fotokopi dan cetak penggendaan. Pilih, kemudian simpan. Nilainya belum. Kita klik kali, tambah, apa? Awalnya sama seperti tanggal 21. Pilih, uraiannya boleh dibuat seperti bahasa yang ini, belanja fotokopi, cetak. Nilainya kita lihat kontrol 1.249.100. Kopi atau diketik manual terserah, fotokopi atau pastikan di sini. Buat nama penerima, sebab tanda titik yang ada di Microsoft Excel tidak sama dengan yang ada di aplikasi. Kita hapus saja titiknya, hapus, kemudian itu akan bisa. Oke. Selanjutnya nama penerimanya, Cahaya Muda, Selamat Barbara. Kalau lewat rekening kita buat rekening, kalau lewat pribadi tidak usah. Kemudian tentu karena nilainya lebih daripada 1 juta, tentu ada pajak PPH. Kita klik 2 kali tambah, karena 1 juta dia potongan pajaknya PPN. Berapa nilainya? Kita klik. Kalau aturannya adalah 10%. Cek, simpan. Kalau untuk PPH pasal 22 atau PPH pasal 23 atau PPH pasal 21 tidak ikut. Kalau PPH pasal 22 harus lebih daripada 2 juta. Tapi kalau 1 juta lebih, tapi kalau PPN lebih daripada 1 juta baru kena pajak. Kalau telah belanja ini gaji. Seperti cara pembuatan SPP. Coba cetak SPP-nya. Pindahkan ke sini, kemudian cetak SPP 1. Ini surat pengantar, maksudnya surat pengantar 1.249.100. Sedangkan SPP 2-nya adalah kontrol dari semua bidang kegiatan. Belanja fotokopi cetak pengantar, sisanya adalah tidak ada lagi. Belanja upah pun tidak ada, sedangkan belanja honorer panitia, belanja perjalanan dinas, belanja modal pendanaan bangunan lainnya masih ada sisa saldonya. Tapi setelah saya buat nanti SPP-nya ini akan 0. Itu cara pembuatan SPP dari kegiatan pembangunan fisik.
SPP-nya di sana kasih kita lihat tadi kontrolnya. Nah, ini kontrol saya itu nol, belanja mana nol, sedangkan belanja honorarium panitia 2.347.500, 2.347.500. Kemudian belanja modal pengadaan bangunan 2.100.000, itu yang sisanya kan di kontrak saya belanja 2.150.000. Tapi setelah saya buat nanti SPP daripada kegiatan ini, belanja honorarium, belanja dinas, ini kan nol. Baik, demikianlah mungkin cara pembuatan SPP seperti itu kalau bikin selanjutnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak kesalahan-kesalahan saya di sini, termasuk bahasa saya yang amburadul. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bersama. Salam berdesa, bangga membangun desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.